Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya. Seperti biasa, di sini saya akan mempermainkan atau menyuguhkan Anda sebuah permainan kartu di mana ini hanya sekedar untuk menghibur Anda ya. Apa yang harus kamu lakukan atau energi apa atau ada pesan apa, energi apa yang harus kamu lakukan ya dalam menghadapi mungkin masalah yang selama ini sedang menimpa kita semua. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita kocok dulu kartunya. Apa yang harus kita lakukan? Atau ada kabar apa? Atau kamu harus bagaimana ya? Di depan saya nanti akan saya ambil kartu 3. Anda bisa pilih ya. Pilih salah satunya saja ya. A, B, atau C ya. Anda bisa pilih A, B, atau C, namun seperti biasa ditunggu bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol lonceng ya. Mainkan jempolnya, like, komen, share kepada siapapun ya. Jangan lupa. Saya akan ambil 3 kartu. Apa yang harus kita lakukan ya dalam menghadapi masalah yang mungkin sedang menimpa paceklik ya, masalah paceklik. Ini di depan saya sudah ada 3 kartu, A, B, atau C. Apa yang harus kita lakukan untuk saat ini, saat kita mengalami satu cobaan yang sangat serentak ya semuanya ya. A, B, atau C, Anda pilih salah satu saja dan kemudian akan saya coba untuk mengartikan. Semoga bisa secara gamblang kartunya untuk menerjemahkan ya. Sekarang akan saya mulai dari pilihan Anda yang A dulu ya. Apa yang harus kamu lakukan? Gambarnya Anda bisa melihat, langsung saja akan saya mengartikannya. Apa yang harus kamu lakukan? Di sini yang pertama, kamu harus pikirannya ini meskipun ada nilai kecil sekali, pikiran Anda yang positif masih terus bisa dikuasai di pikiran Anda. Jadi Anda harus jangan melepaskan pikiran positif ya. Sama sekali jangan sampai kamu itu melepaskan, karena di sini pikiran Anda yang positif itu sangat sedikit sekali ya yang terguncang atau yang terobrak-abrik sama mungkin ini kasus masalah yang menimpa kita semua itu. Anda 70 itu seperti gambarnya oleng, seperti gambarnya termakan oleh pikiran yang negatif, sehingga Anda itu mungkin timbul begini, timbul begitu, berantakan, seperti berantakan ya. Jadi ini tolong kamu harus melakukan tetap pikiran yang positif, tetap pikiran yang baik-baik saja. Jangan pernah kamu berburuk sangka atau jangan pernah intinya jangan memfitnah, juga jangan memfitnah, juga jangan terkena fitnah. Itu tolong diusahakan. Tentunya Anda dengan berdoa ya. Tentunya Anda dengan berdoa berjuang untuk menyelamatkan diri Anda sendiri ya. Anda harus tetap berdoa dan jangan menyerah ya. Tetap pikiran positif kamu pegang, sekecil apapun pegang, sehingga nilai negatif yang ada di pikiran Anda itu supaya dia terusir dan kamu menjadi tetap yang positif ya. Ini Anda harus melakukan sesuatunya yang positif, pikiran yang baik-baik itu jangan dilepas semuanya ya. Yang sudah terlepas tarik kembali yang positif ya. Jangan menyerah, kamu harus memegang pikiran yang positif ya. Semoga Anda paham. Terus di sini ada energi angan-angan Anda itu seperti apa ya? Seperti tidak karuan. Angan-angan Anda itu berantakan, tujuannya itu sangat-sangat tidak labil. Mau bagaimana, mau apapun, ini memang saatnya kamu itu justru ini bagaimana solusinya. Anda harus diam saja. Anda harus berpikir kembali ke pikiran Anda. Anda harus berpikiran yang positif, dan pikiran positif itu tidak akan pernah Anda dapatkan ketika Anda itu lari atau jalan cepat. Anda harus santai, duduk, merenung yang positif agar darah kita lancar kemudian akan muncul. Jadi ini Anda harus perlu banyak istirahat. Anda harus menghentikan angan-angan yang tidak karuan itu. Jangan ya, meskipun di depan itu seakan-akan ada sesuatu yang membuahkan, di depan itu seakan-akan ada sesuatu yang mungkin kamu inginkan, selagi itu tuh dampaknya tolong, selagi itu tidak ada dampaknya dan itu mungkin real, memang betul-betul kamu kejar itu tidak ngoyo, kamu kejar itu
sangat mudah, mungkin itu sudah rezeki Anda, mungkin itu sudah milik Anda, kejar tidak apa-apa. Namun di sini di sini energinya Anda itu seperti brunyah ya, seperti tidak karu-karuan, kacau ya. Jadi ini Anda banyak diam, banyak beristirahat dan mengontrol jiwa Anda ya, mengontrol rasanya itu Anda itu harus mengontrol. Jadi kamu ketika merasakan terbuai, tertarik sama ini itu jangan dulu, kamu harus berpikir yang positif, kembali ke pikiran Anda yang positif supaya tidak salah langkah ya. Terus di sini hati Anda pun Anda kelihatannya seperti dibilang lelah juga tidak, dibilang nggak lelah juga tidak. Di sini Anda itu ini harus ikhlas saja, Anda harus menjalani dengan ikhlas dan berdoa. Ikhlas dan berdoa, hati Anda butuh keikhlasan ya. Hati Anda belajar untuk lepaskan saja segala apa yang ada di hati Anda yang tidak karuan, supaya doa Anda itu, harapan Anda itu bisa menjadi yang positif dan jadi kenyataan, mendapat ketenangan ya. Karena ini memang sangat harus pandai-pandai kita mengendalikan hati, pikiran dan rasa jiwa Anda ya. Anda hatinya harus ikhlas, hatinya harus belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang merasa tidak enak, yang merasa tidak nyaman di hati ya, harus dilepaskan ya. Semoga Anda paham. Sekarang untuk Anda yang memilih kartu B ya, Anda yang memilih kartu B mendapat gambar, sudah melihat ya. Sekarang akan saya coba untuk mengartikan energi apa yang harus kamu lakukan. Di sini Anda harus melakukan pikiran Anda itu sangat sangat di sini kalau kita namakan pikiran Anda itu seperti hangus, pikiran Anda itu seperti terbakar. Jadi kamu itu tidak bisa untuk memutuskan segala sesuatu langkah Anda itu secara sendiri ya. Di sini Anda sangat butuh nasihat, butuh masukan dari orang lain yang itu memang betul-betul orang seperti menunjukkan, mengarahkan jalan yang pas ya. Karena di sini hati Anda juga rasanya Anda itu seperti kalang kabut, seakan-akan kamu itu seperti brutal ya. Ini harus dihindari, ini harus ini kacau. Ini yang memilih nomor 2 ini seakan-akan kacau, seakan-akan apapun kamu itu ingin melakukan supaya kamu itu mendapat mungkin mengejar cita-cita atau dalam Anda mencari rezeki, ini intinya seperti itu ya, atau mencari jalan hidup Anda supaya Anda itu bagaimana nyaman, enak ya. Di sini Anda harus melakukan, Anda butuh nasihat setiap kali Anda ingin melangkah. Tolong kamu itu ngomong, tolong kamu itu berpikiran mungkin sama orang tua. Kalaupun orang tua itu mentok, tidak dapat mengasih jalan keluar, itu setidaknya sangat baik sekali karena orang tua itu mengandung energi yang sangat positif luar biasa. Namun ketika orang tua itu belum bisa mengasih masukan, Anda juga perlu pendamping atau perlu teman sohib yang betul-betul dia itu orangnya bisa mengarahkan Anda, bisa ngasih masukan untuk menunjukkan Anda yang baik. Silakan, yang tidak baik jangan. Ini Anda tidak bisa jalan sendiri ya. Cuman di sini Anda itu hatinya masih baik, masih terkontrol, Anda itu masih stuck ya, belum bisa apa-apa ya. Meskipun tenang tapi hati Anda itu seakan-akan belum bisa mengeluarkan keceriaan, ketenangannya itu seperti itu, belum bisa. Jadi di sini Anda harus melakukan mungkin Anda berbaik sama siapapun itu makhluk yang ada di atas bumi ini. Contoh Anda, mungkin Anda harus mengasih sesuatu ke saudara, bahkan Anda mengasih sesuatu makan kepada mungkin hewan-hewan pun tidak apa-apa. Anda mengasihi, Anda menyayangi hewan-hewan pun mungkin itu juga baik karena dia juga makhluk ciptaannya ya. Itu juga baik. Semoga Anda paham. Ini pilihan Anda, ini kartu Anda yang memilih nomor 2. Semoga Anda paham. Sekarang kita akan buka kartu yang ketiga ya. Apa yang harus kamu lakukan saat mengalami seperti ini ya, musim seperti ini ya. Ini energinya. Anda sekarang akan saya coba untuk mengartikan.
Di sini Anda itu belum berpikiran secara matang. Anda itu harusnya berpikiran secara matang, secara positif, secara dewasa ya. Jangan pernah kamu itu menyerah. Jadi karena ini kartunya Anda itu seperti menyerah, Anda itu seperti pikirannya seperti anak-anak ya. Tidak menjalaninya secara dewasa. Harusnya Anda itu menjalaninya secara dewasa ya. Bagaimana cara berpikir yang positif, membuang waktu yang tidak berguna ya. Jadi ini seperti banyak berpikir, banyak sekali merancang-rancang sesuatu yang ada di pikiran Anda itu seakan-akan itu mau berjuang, namun pada kenyataannya di sini Anda itu hanya sebuah seperti kesana kesini yang dilakukan itu sangat tidak kurang bermanfaat, bukan sangat tidak ya, kurang bermanfaat dulu. Jadi ini tolong Anda itu harus menjadi dewasa, Anda itu harus betul-betul berjuang bagaimana menjadi orang, bagaimana caranya kita itu lebih memakemi atau lebih serius dalam berjuang tentunya ya. Jadi ini jangan menjadi anak-anak dulu ya, kamu itu harus berjuang bagaimana caranya menjadi orang yang dewasa. Jadi kamu harus melakukan melatih pikiran Anda menjadi sosok orang yang dewasa ya, bukan seperti membuang-buang pikiran. Kita berpikir sudah lelah berpikir memikirkan sesuatu, namun kenyataannya Anda itu cukup ditutup aja dengan bagaimana keadaan masih seperti ini. Tidak bisa, bagaimanapun Anda harus tetap berjuang. Dan ini Anda harus belajar untuk menjadi dewasa ya. Pikirannya biar menjadi dewasa, betul-betul dewasa. Di sini kurang dewasa, Anda itu seperti anak-anak ya. Jadi Anda harus menjadi orang yang dewasa. Dewasa itu seperti apa? Silakan Anda mencerna sendiri ya. Dan di sini itu ya, Anda jangan pernah mudah puas, Anda jangan pernah mudah menyerah ya. Ketika Anda itu mendapat sesuatu, terus Anda itu merasa puas, Anda itu merasa bahagia, bersyukur itu baik, tapi tetaplah pacu jiwa Anda untuk mengejar terus. Tetap pacu, jangan lelah ya. Di sini jangan lelah ya. Karena di sini sepertinya ini nyambung ke energi nomor 1 ya. Anda itu seperti apa ya? Ini perlu sekali pematangan, perlu sekali banyak dirubah ya. Pikirannya pun seperti kurang dewasa, rasanya pun dia itu mudah puas. Jadi ketika dia rasanya mudah puas, dia mendapat sesuatu yang itu dinamakan rezeki, dia sudah puas, seakan-akan sudah saya sudah mendapatkan. Untuk esok lagi kalau nanti saya butuh seperti itu energi. Jadi kamu perlu mendewasakan diri dalam rasa jiwa, pikiran Anda itu harus didewasakan, tolong dirubah. Dan kamu itu jangan pernah egois mau mendengarkan kata-kata ketika Anda itu dinasehati ya. Karena di sini Anda seperti anak-anak sekali, harus dirubah ya. Apa yang harus kamu rubah ini harus seperti dirubah semuanya ya. Dan hatinya pun kamu jangan pernah mengeluh. Hatinya pun kamu jangan pernah merasa jadi hati kamu itu harus harus karena di sini kok hatinya seperti sering mengeluh, seperti bagaimana lagi. Iya sih, mungkin ini masih dalam kondisi saat-saat seperti ini. Jadi ini singkat saja ya kartunya. Anda itu perlu mendewasakan pikiran, hati, dan jiwa Anda. Buang segala sesuatu yang kurang bermanfaat ya. Intinya meskipun itu berguna, tapi yang kurang bermanfaat tolong Anda dipahami sendiri, buang ya semuanya ya. Ini karena harus dirubah semuanya. Ini kalau Anda tidak membuang seperti sifat kekanak-kanakan atau mudah puas seperti ini, hatinya juga mengeluh, ini rasanya kamu akan seperti ini terus ya. Setidaknya kalau kita untuk merubah, untuk mendewasakan diri, kita akan mendapat tenang, kita akan mendapat sesuatu yang real, seperti bukan mimpi atau seperti bukan kita itu tidur sesaat ya. Semoga Anda paham. Sekian ulasan kartu dari saya. Semoga Anda tidak kecewa dan semoga Anda bisa mengartikan, menerjemahkan dari gambaran-gambaran kartu yang telah saya artikan tadi. Saya mohon pamit undur. Wassalamualaikum.